pengetahuan, hikmah. Jadi filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Yang cinta kepada pengetahuan disebut filosofer. Dalam bahasa Arab disebut filosof, dan segi praktis filsafat artinya berpikir. Namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Maknanya berpikir berarti secara mendalam dan sesungguh-sungguhnya. René Descartes, seorang pelopor filsafat modern, pelopor pembaharuan, pada abad ke-17 terkenal dengan ucapannya cogito ergo sum, yang berarti karena berpikir maka saya ada, sebagai landasan filsafatnya. Berfilsafat berarti berpangkalan kepada sesuatu, kebenaran yang fundamental atau pengalaman yang asasi. Filsafat adalah berpikir manusia radikal dengan pengesampingannya pendapat pendiri yang diterima saja, yang dengan mencoba memperlihatkan pandangan merupakan akar dari lain-lainnya pandangan si praktis. Sebelum Masehi. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua, menurut Aristoteles, pada tahun 382 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang ketiga, menurut Al-Farabi, pada tahun 870 Masehi sampai 950 Masehi. Menurut Al-Farabi, filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam maupun bagaimana hakikat yang sebenarnya. Yang keempat, menurut Descartes, pada tahun 1590 Masehi sampai 1650 Masehi. Menurut Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok pendidikan. Nah, ilmu itu didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengalaman tertentu yang disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu hingga menjadi kesatuan suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan dan memberikan penjelasan yang sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan sebab-sebab hal atau suatu kejadian itu. Nah, Harsojo adalah guru besar antropologi di Universitas Pajajaran mendefinisikan ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan suatu pendekatan atau ilmu yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari alimah yang alamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Nah, sementara itu secara istilah ilmu diartikan sebagai idroku syaibi hakikoti, yang artinya mengetahui sesuatu secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipandang dengan kata sains dengan pengetahuan, knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata sains berasal dari bahasa Latin, dari kata scare yang berarti tahu. Nah, umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada arti yang sama. Sementara itu, dari yang menyatakan dilihat dari ruang itu, pengertian sebagai ilmu merupakan sebuah istilah umum untuk menyebutkan
mengajukan segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai suatu kebulatan. Jadi ilmu mengacu pada ilmu seumumnya. Ilmu menunjukkan pada masing-masing bidang pengetahuan, ilmiah yang mempelajari pokok soal tertentu, berarti cabang ilmu khusus. Harsoyo mendefinisikan ilmu dengan melihat pada sudut proses historis dan pendekatannya, yaitu ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematiskan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasikan. Ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan atau suatu metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera manusia, lebih jauh dengan memperhatikan pengertian ilmu sebagaimana diungkapkan di atas. Dapatlah ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan pengertian ilmu, yaitu ilmu adalah sejenis pengetahuan tersusun atau disusun secara sistematisasi dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. Pemerolahannya dilakukan dengan cara studi, observasi, eksperimen. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bagian definisi filsafat ilmu, yang mana dari penjelasan tentang definisi dari filsafat dan definisi dari ilmu, maka para ahli telah banyak mengemukakan definisi atau pengertian filsafat ilmu dengan sudut pandangnya masing-masing. Dan setiap sudut pandang tersebut amat penting pada pemahaman yang komprehensif tentang makna filsafat ilmu. Dan berikut ini saya akan mengemukakan beberapa definisi-definisi filsafat ilmu. Yang pertama ada Jujun S. Suryaswatri menyatakan bahwa filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Dalam bentuk pertanyaan, pada dasar filsafat ilmu merupakan telahan berkaitan dengan konsep apa yang ditelaah oleh ilmu atau ontologi, bagaimana proses pemerolehan ilmu atau epistemologi, dan bagaimana manfaat ilmu atau yang disebut dengan aksiologi. Oleh karena itu, lingkup induk telaahan bersama ilmu adalah ontologi berkaitan tentang objek yang ditelaah ilmu. Dalam kajian ini mencakup masalah realitas dan penampakan atau reality and appearance, serta bagaimana hubungan kedua hal tersebut dengan subjek atau manusia. Yaitu kemudian ada epistemologi yang berkaitan dengan bagaimana proses diperolehnya ilmu, bagaimana prosedurnya untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar. Yang selanjutnya ada aksiologi yang berkaitan dengan apa manfaat ilmu, bagaimana hubungan etika dengan ilmu, serta bagaimana mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara filsafat dan ilmu. Yang pertama yaitu persamaan filsafat dan ilmu adalah sebagai berikut. A. Keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. B.
sedangkan kajian filsafat tidak terkotak-kotak dalam disiplin tertentu. Yang kedua adalah objek formal atau sudut pandangan. Filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam dan intensif. Di samping itu, objek formal ilmu itu bersifat teknik yang berarti bahwa cara ide-ide manusia itu mengatur penyatuan dari diri dengan real. Yang ketiga adalah filsafat dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan diakritisa, spekulasi, dan pengawasan. Sedangkan ilmu haruslah diantara riset lewat pendekatan real dan error. Oleh karena itu, nilai ilmu terletak pada kegunaan pragmatis, sedangkan kegunaan filsafat timbul dari nilainya. Yang keempat adalah filsafat memuat pertanyaan lebih jauh